Ya, dialog kita lanjutkan kembali. Kita masih bersama dengan Sekjen Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Adib Humaydi. Pak Dokter? Ya, nah. Ini kalau kita bicara soal kemarin banyak yang melakukan rapid test. Untuk para tenaga medis sendiri, itu apakah mereka juga melakukan itu? Ya, tidak semuanya teman-teman kami bisa mendapatkan rapid test masalahnya. Oke, padahal mereka ini adalah yang berada di garda terdepan sebetulnya dalam upaya penanganan yang disampaikan Pak Presiden, ya. wabah ini. Tapi mereka tidak mendapatkan dalam tanda kutip privilege untuk mendapatkan tes itu ya? Kan pasti nanti pada dasarnya ya kita memang berharap teman-teman kami bisa mendapatkan jadi prioritas ya, karena kami yang melakukan pelayanan di depan, yang kontak, yang mau tidak mau juga kita juga resiko terpapar juga, sehingga perlu juga di kami untuk dilakukan semacam penapisan atau screening untuk dengan menggunakan rapid test gitu. Tapi sekali lagi ya tentunya di dalam pelaksanaan rapid test, terutama untuk teman-teman di daerah pasti akan berkoordinasi itu terutama dengan dinas kesehatan yang mendapatkan alat rapid test, dan kami harapkan nanti dinas kesehatan juga bisa memprioritaskan kepada teman-teman kami di daerah. Ya, dan kalau tidak itu kan berarti ada peningkatan risiko, bukan Pak Dokter? Kalau para dokter, para tenaga medis yang langsung bersentuhan gitu ya dengan para pasien positif corona, kalau mereka tidak melaksanakan tes itu? Yang dilakukan oleh teman-teman ya tetap menjalankan pelayanan ya dengan alat atau alat proteksi diri yang seadanya, dalam artian ada teman-teman akhirnya membuat improvisasi yang mungkin sepertinya tidak elok, tapi itu harus dilakukan, seperti halnya memakai jas hujan, terus membuat helm sendiri. Ada beberapa teman atau di Universitas Erlangga ada mahasiswa yang membuat helm supaya untuk dipakai untuk menghindari kontak secara langsung ya. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang ya kreativitas yang dibuat, konteksnya adalah untuk supaya kita tetap terproteksi sebenarnya. Sehingga kita tidak langsung terpapar dengan pasien-pasien COVID. Oke, ini memang betul-betul karena keterbatasan ya, dokter ya? Betul. Oke, nah ini Anda kan selalu mengatakan bahwa kalau kita fokus pada hilirnya saja, ini maksudnya pengobatan ya, dok ya? Betul. Oke, tapi hulunya ini pencegahan maksudnya? Ya, pencegahan itu yang harus dilaksanakan baik itu oleh pemerintah dan terutama masyarakat, karena kami harus menyampaikan masyarakat sampai saat ini tingkat kepatuhan terkait dengan physical distance, ya, jaga jarak, sama tetap di rumah itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Sehingga resiko-resiko untuk penyebaran ini akan senantiasa tetap terjadi. Gitu. Ini yang kemudian bukan tidak mungkin outbreak-nya ini tetap akan berjalan, bahkan akan bisa mencapai puncak seperti yang diprediksikan pada April atau Mei. Oke, menurut amatan dokter sendiri sebetulnya, apakah memang masyarakat sudah cukup mematuhi imbauan dari pemerintah? Kalau saya bilang saya harus jujur ya tidak mematuhi, banyak masyarakat yang belum mematuhi itu. Artinya jadi sebetulnya perlu ada bukan hanya himbauan. Ya, tapi mungkin perlu ada semacam pressure, dan ini harus dikoordinasikan sampai di tingkat RT RW untuk benar-benar masyarakat mematuhi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Sebetulnya banyak yang mematuhi, tapi karena sedikit masyarakat yang kurang menghiraukan hal itu, dampaknya tetap bisa jadi berbahaya ya, dok ya. Betul. Nah itu satu hal, dok. Nah, kalau kita bicara soal fasilitas rumah sakit rujukan yang memang sudah banyak sebetulnya, apakah ini memang sudah cukup? Ya, kalau kita bicara fasilitas, maka kita bicara harus tentunya sesuai dengan standar yang dibuat oleh WHO, bahwa perawatan yang dilakukan untuk virus COVID ini, ada pasien-pasien dengan virus COVID. Halo?
Halo, maaf terputus. Kita akan mencoba untuk menghubunginya kembali. Ya, sayang sekali terputus. Tapi ada beberapa hal yang memang bisa kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama adalah memang masih perlu adanya penambahan kapasitas baik di tenaga medis maupun di alat pelindung diri khususnya bagi tenaga medis yang menjadi garda depan dalam upaya penanganan kasus corona, karena memang hingga saat ini sudah banyak tenaga-tenaga medis, dokter maupun perawat yang sudah menjadi korban pada saat mereka menjalankan tugas. Dan tadi sampaikan sama Dr. Adib juga bahwa memang ini menjadi dilema bahwa alat pelindung diri bagi para tenaga medis hingga saat ini memang menjadi sesuatu yang langka karena hampir semua negara saat ini membutuhkan alat pelindung diri. Di sisi lain memang kalau kita hanya fokus pada upaya penanggulangan di sisi hilirnya saja, menunggu mereka masyarakat menjadi korban pasien corona, maka kemungkinan wabah atau outbreak ini juga mungkin masih akan terus kembali terjadi. Saya mendapat informasi kalau kita sudah kembali terhubung dengan Dr. Adib Humaydi, Pak Dokter. Ya Mas. Ya, maaf tadi terputus, Dokter. Ini soal fasilitas medis, ini apakah sudah memadai? Karena kemarin juga kita tahu bahwa Wisma Atlet itu disulap menjadi rumah sakit. Nah, apakah ini memadai bagi penanganan kasus corona? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang perawatan ya untuk pasien-pasien dengan COVID itu bukanlah pasien yang bisa dirawat di ruang biasa. Artinya harus ada upaya juga untuk dia dirawatnya di ruang isolasi yang benar-benar mendapat tekanan negatif supaya mengurangi penyebaran itu sendiri gitu. Nah, problemnya sekali lagi memang tidak semua rumah sakit ya, kalaupun ada tentunya dengan fasilitas yang masih minim untuk perawatan-perawatan itu, sehingga rumah sakit rujukan yang ditunjuk pun itu pun juga dengan pasti ada keterbatasan juga, sehingga overload yang saat ini terjadi adalah over capacity, dan akhirnya harus ada tempat khusus. Dan ini yang saya kira strategi pemerintah untuk membuat rumah sakit khusus di Wisma Atlet ini menjadi sebuah rumah sakit ya, itu sangat penting karena rujukan apalagi kalau kita bicara sekarang zona merah di daerah Jakarta sebagai epicentrumnya, maka ini menjadi sebuah solusi yang saat ini harus dilakukan untuk membuat sebuah rumah sakit khusus. Satu sisi juga di rumah sakit khusus itu tentunya menjadi rumah sakit yang memang hanya untuk perawatan COVID. Dan kemarin juga ada rumah sakit Sulianti Saroso juga hanya perawatan untuk COVID, karena kita tidak mau juga masyarakat ya, apalagi beban daripada rumah sakit yang lain yang dia juga harus merawat pasien-pasien yang lain, maka memang harus ada rumah sakit yang dikhususkan saja untuk COVID. Dan ini bukan hanya di Jakarta. Jadi pada daerah-daerah yang saat ini zona merah dari peta sebaran yang dilaporkan itu harus segera membuat sebuah strategi, membuat sebuah rumah sakit khusus yang memang dia dikhususkan untuk perawatan COVID, dan kemudian dengan standar dan alat proteksi dirinya yang buat tenaga medis juga standar, ini menjadi penting gitu. Sehingga masyarakat pun akhirnya terpola untuk kemudian berobat pada tempat yang memang dikhususkan untuk itu gitu. Oke, ini pengkhususan ini karena memang risiko penularannya yang tinggi maksudnya, Dokter? Ya, kekhususan itu karena satu over capacity yang di rumah sakit lain. Yang kedua, tentunya rumah sakit Wisma Atlet ini dibuat untuk jadi rumah sakit yang standar. Mulai dari depan dengan alat proteksi atau APD yang standar, ruang perawatan standar, dan yang paling penting juga ada strategi untuk meminimalisasi kontak ya, dengan menggunakan teknologi-teknologi yang begitu, teknologi monitor yang bisa dari antara ruang perawat, ruang dokter dengan pasien ada jarak, sehingga kita juga meminimalisasi kontak dan mengurangi penyebaran yang terjadi. Dan ini pun sebaiknya juga dilakukan di rumah sakit lain. Tapi sekali lagi kapasitas di rumah sakit yang lain, baik itu rumah sakit rujukan atau rumah sakit pemerintah, memang sangat terbatas, sehingga mau tidak mau memang harus ada rumah sakit khusus di setiap wilayah sebenarnya. Kalau minimal di tiap provinsi. Dokter, kalau Anda diberi kesempatan untuk memberikan saran
Satu, kepada pemerintah, apa yang akan Anda katakan? Kalau kepada para petugas medis, petugas kesehatan, apa yang akan Anda katakan? Dan juga termasuk kepada masyarakat, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, yang pertama mungkin kepada masyarakat terlebih dahulu. Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman sekarang. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Jadi penyakit COVID ini bukan sesuatu yang sederhana, dan ini beban ini tidak menjadi beban di pemerintah atau kesehatan saja, tapi ini beban seluruh masyarakat Indonesia, dan ini menjadi beban negara semua. Jadi ini harus diberikan pemahaman, sehingga pada saat pemahaman itu belum ada, maka kepatuhannya pun juga jadi rendah. Jadi ini harus benar-benar ditekankan kepada masyarakat betapa COVID ini dengan penyebarannya yang cukup masif, sehingga bukan tidak mungkin nanti ini akan semakin besar, dan kita tidak berharap nanti kita seperti Italia gitu, yang kemudian dengan angka sakit dan angka kematian yang sangat tinggi gitu. Oke. Yang kedua, ya buat teman-teman tenaga medis, ya tentunya kami berharap teman-teman juga masih bekerja dengan menggunakan alat proteksi diri. Kalaupun ada alat proteksi diri yang sementara ya, artinya yang dengan kreativitas ya, memakai itu dulu. Dan tentunya kita harus apresiasi yang sangat tinggi pada teman-teman kami, baik itu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang pendukung, untuk atas apresiasinya menjaga sebagai garda terdepan di dalam penanganan COVID ini. Dan kami harus sampaikan untuk tetap selalu jaga kesehatan, jaga kondisi, kemudian makan yang banyak dan bergizi, dan sekali lagi cukup istirahat. Dan jika ada hal-hal yang memang ada keluhan, segera untuk dikoordinasikan, dilaporkan, untuk kemudian diistirahatkan. Kemudian untuk pemerintah, saya kira pemerintah harus segera cepat mengambil sikap atau tindakan. Kita harus membuat semacam checklist terkait dengan physical distance, apakah dilaksanakan, atau kepatuhan masyarakat ini jalan atau tidak, surveillance jalan atau tidak, rapid test ini efektif atau tidak, terus kemudian kemampuan rumah sakit seperti apa. Nah, checklist ini yang kemudian kita harus menjadi dasar untuk mengevaluasi secara cepat, dan bukan tidak mungkin kita tetap harus pikirkan bahwa opsi lockdown itu harus segera diambil sikapnya oleh pemerintah. Dan tentunya sekali lagi perlu ada kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau kita mengambil opsi tersebut. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, baik itu untuk pemerintah, masyarakat, dan teman-teman sejawat kami, dokter dan perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Baik, Dr. Adib, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya, terima kasih.